Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Abu Utama nomor 2 Batam Center, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Batam. Mendengar RRI dimana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Keluarga Sakinah, di mana pada siang hari ini saya sudah bersama Ustadz Mariono yang merupakan salah satu pemuka agama di Kota Batam seperti itu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat pagi ini dan insya Allah seterusnya. Amin. Gimana caranya meluruskan umat-umat? Iya. Pak Mariono, Iya. pada hari ini kita akan membahas terkait amankah ketika kita menyekolahkan anak-anak kita di sekolah agama yang boarding school seperti itu ya, Iya, Pak Mariono ya. Baik di pesantren, lalu juga kalau di Kristen juga kita tahu ada sekolah teologi juga seperti itu, Pak Mariono. Dan kita lihat nih, belakangan ini banyak sekali kasus ternyata Pak Mariono yang mendera nih anak-anak kita yang bersekolah justru di pesantren yang dimana tempat harusnya dia dibimbing dan dibina aman seperti itu, justru kali ini posisinya mengkhawatirkan ini Pak Mariono. Terakhir bahkan diperkosa, lalu ada lagi itu malah sudah hamil, anaknya malah yang sudah lahir dijadikan ini alat untuk minta-minta juga Pak Mariono. Aman atau tidak sekarang di sekolah-sekolah agama? Silakan Pak Mariono. Oke, baiklah ya para pendengar dimanapun Anda berada. Sejak munculnya kasus viral ya, salah satu buya atau ustadz katanya yang mencabuli santrinya sendiri. Walaupun ini bukan barang baru ya, dan bukan hanya terjadi pada Islam sebenarnya, semua agama. Banyak yang bertanya, Pak Mariono, masih amankah mendidik anak di pondok pesantren? Saya menjawabnya itu cukup panjang juga sih, karena pertanyaannya masih amankah seperti itu. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, nanti kita buka ruang tanya jawab. Ini masih berkaitan dengan keluarga sakinah ya, mendidik anak. Jadi pertama, kalau pertanyaannya masih amankah mendidik anak di pondok pesantren, tentu jawaban saya masih relatif lebih aman daripada dididik di luaran. Di luaran ini maknanya sangat luas, mungkin orang tuanya dan segala macamnya. Lalu kalau masih aman, kenapa sering terjadi? Jadi begini, ini cerita persentase. Kalau zaman dulu pondok pesantren itu kan sangat sedikit, sementara yang bukan pondok pesantren sangat banyak. Loh, kalau sekarang ini menyekolahkan anak di pondok pesantren dan bukan pondok pesantren mungkin sudah berbanding 60-40. Artinya 60 di luar pesantren, yang 40 di pesantren. Sebanding, berbeda dengan zaman dulu. Ya sama dengan begini, ada pertanyaan misalnya, kenapa Pak ya banyak orang Islam yang mencuri? Ya, nggak pernah masuk penjara saja sebenarnya. Kalau saya kan sering isi pengajian di penjara, di LP kan. Banyak juga agama lain ternyata. Kenapa kok umat Islam banyak mencuri? Ya jumlahnya banyak, wajar banyak mencuri gitu. Coba kalau kita pergi ke Amerika, pergi ke Filipina, ya umat lain juga yang banyak. Nah, kira-kira, kenapa saya memberikan analog seperti itu? Wajar saja pondok pesantren semakin banyak, wajar saja ada pertimbangan, walaupun itu tidak boleh terjadi. Nah, jadi jawaban saya ketika ada yang bertanya kepada saya, masih amankah memasukkan anak di pondok pesantren? Jawaban saya, insya Allah relatif masih aman, cuman dengan catatan. Nah, ini yang paling penting. Yang pertama, kepada wali murid dulu ya, kepada wali santri, usahakan kita memasukkan anak pesantren ini bukan sekedar karena gratisnya, bukan karena ikut-ikutan temannya, bukan karena ikut tren. Kita cek dulu pondok ini aman atau tidak. Nah, ciri-ciri pondok yang aman adalah, ini mohon maaf ya kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Usahakan antara asrama dengan rumah kiai itu usahakan terpisah.
dengan tempat pesantren laki-laki juga harus terpisah. Oke. Karena banyak muncul kasus ya seperti apa yang terjadi, seperti yang viral sekarang, karena hubungan kiai atau ustadz, walaupun kiai itu kiai setan menurut saya, tidak lagi kiai, itu memang begitu dekat. Bayangkan kalau yang viral sekarang, masa sudah sampai punya anak dua, ada keluki dari kemana, katanya ada yang di hotel segala macam. Artinya itu memang hubungannya sangat dekat. Jadi usahakan antara katakanlah rumah kiai ya dengan asrama itu betul-betul terpisah, tidak menyatu. Jadi maksudnya posisi pondoknya dulu, termasuk tempat mandinya, makan minumnya. Ini memang repot bagi pesantren pemula. Memang susah juga ya, tapi yang paling aman begitu. Dan pondok inilah yang paling banyak, yang menyatu agak hati-hati memang. Misalnya kan banyak di Batam itu seperti rumah tahfiz ya. Itu kan makanya Kemenak tidak mau mengizinkan rumah tahfiz itu pondok pesantren, gitu. Tapi izinnya ya majelis taklim biasa. Nah, oleh karena itu menurut saya, saran saya kepada orang yang memasukkan anaknya di pondok pesantren, usahakan antara asrama laki-laki, asrama putra dengan kiainya sekalipun, dengan ustadznya sekalipun, pastikan hanya saling bertemu minimal kalau jam belajar mengajar atau ada kegiatan, bukan di luar kegiatan. Syukur-syukur kalau kita ketemu pondok pesantren itu betul-betul yang terpisah. Karena pencabulan belum tentu oleh ustadznya, oleh pimpinannya, bisa saja antar temannya, tetangga dan segala macam. Dan usahakan juga antara asrama dengan masyarakat agak sedikit terpisah atau adanya pengawasan. Itu satu saran saya ya, supaya lebih aman. Kemudian yang kedua ya, kita lihat lingkungan masyarakatnya. Lingkungan masyarakat ini bagaimana hubungannya dengan pondok? Karena banyak kasus antara santri atau orang yang belajar dengan lingkungan pondok begitu dekat. Nah, sering bertemu dan segala macam. Nanti pencabulannya bukan oleh orang yang di dalam internal pesantren, tetapi oleh orang luar. Tapi hubungannya begitu dekat. Ya memang yang seperti ini kalau bisa pesantren yang betul-betul safety. Misalnya ada pagar temboknya yang luar biasa, pengamanannya ataupun pengawasannya ketat. Pagar ini kan ada dua. Bisa pagar itu dalam bentuk fisik seperti pagar tembok dan segala macam. Pagar itu adalah pengawasan. Sebab kalau udah mau melakukan kejahatan, jangankan pagar tembok, pagar orang, pagar besi pun mungkin dia tetap juga melakukan kan. Tapi minimal itulah ikhtiar orang tua. Satu memang pengamanan di dalamnya memang safety. Yang kedua juga dari lingkungannya bagaimana, karena lingkungan sangat menentukan. Kemudian yang ketiga ya, supaya aman di pondok pesantren ini, usahakan ya sang santri boleh diajak oleh, ini nanti lihat kebiasaan. Santri ini hanya boleh diajak oleh pimpinan pondok yang kira-kira pada jenis kelamin yang sama atau muhrim. Karena banyak kejadian, terus terang saja pengalaman saya di pondok pesantren Jawa Timur dulu, banyak kiai itu misalnya membawa santrinya walaupun perempuan tapi rombongan. Nah, ya salah, misalnya ikut tim hadroh, macam-macam lah, namanya kegiatan kan biasa di pesantren itu, mengunjungi sana sini, karena disitulah hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Misalnya santrinya itu 10, kalau dia mau berbuat tidak baik kan hanya diambil 1, umumnya yang 9 juga tak banyak ngomong. Ya, seperti itu. Nah, kan ada beberapa pimpinan pesantren niatnya baik untuk mengkaryakan dia. Apakah dari ikut lomba, kegiatan, segala macam. Tapi hubungan ustadz dengan santri, betul niatnya baik seperti bapak dengan anak. Tapi namanya setan kan bisa saja terjadi. Nah, seperti itu. Seperti yang kasus lagi viral kan juga kejadiannya tidak hanya di dalamnya. Ini untuk di internal pondok. Kemudian kepada wali santri, ingat ya bahwa kewajiban mendidik anak ini sebenarnya bukan kewajiban
bukan kewajiban ustaz, bukan kewajiban kepala sekolah, bukan kewajiban pengurus masjid, tapi kewajiban orang tua. Oleh karena itu, orang tua walaupun anaknya diletakkan di perguruan tinggi, di asrama, di pondok pesantren, tetap kewajiban itu pada orang tua. Kira-kira orang tua ini bagaimana pengawasannya? Pengawasan itu maksudnya rajin ke pondok, lihat kelakuan kiai. Maaf, kiai ini juga perlu dilihat juga, ya. Tapi kadang-kadang ada pesantren yang betul-betul tertutup itu, anak-anak nggak boleh dijenguk seperti itu. Ya, lihat dulu kalau memang anak-anak tidak boleh dijenguk, peraturannya bagaimana? Tersusun apa tidak? Apa suka-suka dia apa tidak? Oleh karena itu maksud saya peraturan itu dari awal diperketat. Contohnya ya, dari awal ada nggak ketentuan tertulis? Ya, jika perlu ada dengan sejumlah perjanjian-perjanjian. Jangan tertutup hanya omongan, ya seperti itu. Nah, jadi berkaitan itu tadi pengawasan wali santri atau orang tua juga. Kan banyak di Batam nih orang kita yang masukkan anaknya ke pesantren yang malah ribuan, tuh kan. Nah, oleh karena itu pengawasan orang tua itu dia sering-sering ke pesantren. Ya, yang kedua, anaknya diajak bicara hati ke hati. Sebab apa yang terjadi viral sekarang ini, menurut saya orang tua juga keliru. Coba bayangkan, masa sudah ada yang hamil sampai kedua kali? Itu kan di mana? Berarti menurut saya juga kesalahan ini tidak hanya terletak pada kiainya, tapi juga terletak pada wali santrinya. Kalau yang viral di Bandung itu katanya malah yang diisukan itu kan juga belum nikah kan? Nah, artinya wali santri itu juga paham, jangan cuek kali dimanapun anak kita di pesantren, jangan cuek. Ya memang kalau bisa masukkan pondok pesantren antara manajemen dengan kemurid itu hanya hubungan pengajaran. Itu memang agak sulit di pesantren yang kecil, karena pesantren yang kecil itu biasanya hubungan guru dengan santri itu seperti ayah dengan anak. Pesantren kecil dan pesantren pemula itu. Ya itu biasa seperti itu. Tapi ingat pesantren besar itu juga bermula dari situ kan. Nah, gitu. Yang aman tuh pesantren besar. Kan kadang-kadang kan biayanya tinggi juga. Ya, ini kan ceritanya kalau yang lagi viral katanya modusnya gratis. Kan memang serba sulit lah itu ya. Nah, itu jadi maksud saya kepada wali santri juga dimanapun pondok pesantren, ya dimanapun, tidak hanya pondok ya, termasuk boarding school, pengawasannya harus ketat. Makanya kalau yang punya Kementerian Agama, yang Man IC itu, yang di Nongsa, ya, jangankan dengan guru, ya satu kamar itu saja tidak boleh satu santri satu kasur. Karena walaupun jenis kelamin yang sama, itu bisa terjadi perbuatan yang tidak baik. Nah, itu kalau di Kemenang, kalau di pasien Kemenang itu yang di Nongsa itu ya, Manci namanya. Ruangan besar, satu ruangan maksimal 6. Dalam 1/6 itu pun kasurnya bertingkat, karena memang tidak boleh seperti itu. Nah, ada pondok ini memang yang berdempetan seperti itu ya. Nah, kemudian yang perlu kita pahami juga ya, lihat di pondok itu kelakuan anak nih, boleh nggak bawa HP dan segala macam. Kalau di pesantren yang profesional yang besar biasanya buka HP hanya waktu-waktu tertentu. Tapi kalau pesantren itu pesantren yang masih pemula biasanya HP bebas. Di situlah letak rusaknya, karena anak pasti buka sesuatu yang tidak baik, film porno dan segala macam. Makanya terjadi banyak hubungan baik sama santri, tetangga, dengan ustadznya itu sendiri, ustadz setan sebenarnya. Nah itu. Tapi kalau pesantren itu yang seperti modern, gontor dan segala macam, dia buka HP boleh, tapi pada waktu jam yang sudah ditentukan karena ada kaitan pelajaran. Kan itu mempengaruhi nafsu di situ ya. Tapi ketika bebas buka HP ya itulah yang terjadi itu, karena menurut saya itu sebagai pemicu. Kemudian yang terakhir ya, kepada pemerintah juga lah, saya berharap ya, walaupun saya orang Kementerian Agama misalnya seperti di Kota Batam, pemerintah ini jangan hanya rajin memberikan izin, nah gitu kan, tapi dikontrol apa tidak. Nah selama ini kan kayak misalnya kayak sekolah, yang dikontrol selama ini kan hanya proses belajar mengajarnya, tuntas apa tidak tuntas. Tapi perilaku di luar pelajaran dikontrol tidak. Nah itu makanya jika perlu ya, sesekali panggil santri itu,
Misalnya ketika kunjungan ke pesantren nih, Oke. panggil 2-3 orang, bagaimana dengan kiaimu, bagaimana, tertentu. Kalau ilmu psikolog kan pasti kebuka ya. Bagaimana hubungan misalnya laki-laki perempuan, bagaimana proses belajar mengajar. Maaf, hanyalah ada tetangga genit apa tidak, gurunya genit apa tidak, santrinya ini gimana, ini pasti tahu. Karena Kementerian Agama ya juga wajib bukan hanya sekedar memberikan izin, tapi dia wajib mengontrol habis. Betul. Saya kira bisa itu, tetangganya juga ditanya. Tetangganya ini memperlakukan nggak anak itu di bawah umur untuk mencari uang seperti yang disebutkan tadi. Jadi menurut saya pemerintah ke depan tidak hanya sekedar melegalkan, tapi perlu mengontrol agar pendidikan itu tidak menyimpang. Kemudian mungkin nanti sebelum ini Anda tanya jawab kepada masyarakat juga jangan terlalu khawatir ya, karena sebenarnya kejahatan seperti yang viral itu di luar pondok jumlahnya jauh lebih banyak. Jadi kita janganlah sampai gara-gara masalah kecil kemudian menyamakan yang lain tak betul semua, itu keliru juga. Sama dipukul rata. Jangan dipukul rata karena pondok pesantren ini ada puluhan ribu di Indonesia ini. Yang tak betul kan hanya beberapa saja sebenarnya. Itu pun menurut saya bukan pondok pesantren seperti yang kita gambarkan selama ini. Itu kan hanya semacam kecil-kecil ya, dan itu pun biasanya pengawasannya juga tidak ketat. Menurut saya itu kira-kira Mas. Baik pendengar RRI di mana saja Anda berada, dapat bergabung bersama kami di 0778463351. Kembali lagi di 0778463351. Ustaz, ini pasti jadi pertanyaan ya. Ini sebenarnya apa yang terjadi sama pemuka-pemuka agama kita? Bukan pemuka agama lah, ya ustaz-ustaz yang di pesantren itu lah, yang oknum ini, kita bicara oknum ini. Ini kenapa bisa kayak ini? Alatnya kenapa ini kemana ini? Apakah mungkin gini ya? Pak Ustadz kan dari pesantren juga nih. Iya betul. Bedanya pesantren dulu dengan pesantren sekarang seperti apa Pak Ustadz? Apakah benar kata orang nih pesantren sekarang nih ya ece-ece lah, nggak ketat kayak pesantren dulu seperti itu? Pak Mariano. Jadi begini ya, menurut saya semua menjadikan rusak ini kan media sosial. Apa ya? Film-film porno itu. Satu, kalau pesantren zaman dulu, terus terang saja ya, hubungan guru, kiai dengan santri begitu dekat. Termasuk dengan yang perempuan. Malah yang perempuan sering dielus-elus oleh kiai. Walaupun dia zaman dulu kan walaupun di pondok tidak menggunakan jilbab yang sangat ketat seperti sekarang ini kan, zaman dulu hanya pakai kerudung biasa itu, tapi itu menunjukkan seorang ayah dekat dengan anak. Itu saja zaman dulu. Kemudian dan saya lihat hampir semua pondok juga begitu ya, bukan hanya istri kiai dengan santri putri, tapi kiainya pun dengan santri putrinya kadang bukan manggil Pak Nyenduk atau bahasa Jawa itu nah ya, seperti itu. Tapi dulu kok herannya tidak ada itu informasi apapun yang menjadikan anaknya tidak baik sampai diperkosa gitu kan. Tapi kalau kiai nikah dengan santri banyak, tetapi itu pun malah yang lebih ngebet sebenarnya orang tuanya yang menginginkan anaknya nikah dengan kiai. Zaman itu kan tidak ada juga, zaman dulu heboh segala macam itu kan, karena walaupun dulu kiai itu istrinya banyak ya tidak ada ribut-ribut istrinya minta cerai segala macam, kan tak ada masalah. Jadi dulu begitu. Nah sekarang sudah sedemikian diperketat kok malah seperti ini. Ngelusnya beda. Dugaan saya apa yang terjadi di pesantren juga pemicunya sama dengan yang terjadi di luar. Itulah media sosial. Saya kira ada kesamaan nih. Karena banyak kasus seperti di Batam juga dulu pernah kan di Piayu, walaupun bukan tingkat santri pondok pesantren besar. Misalnya begini, ini contoh ya, HP santri diambil, dibuka, ada film porno segala macam. Sekarang kalau dirimu guru, SMP kelas 1 lah, rampas semua HP anak, buka passwordnya, coba buka HP anak, pasti banyak film pornonya. Nah disitulah kemudian terjadi rangsangan yang kemudian
ada gurunya suka. Sebenarnya suka sama suka. Yang di Batam kan gitu juga dulu, suka sama suka. Maaf yang sekolah SMP sekitar kita, tak perlu saya sebut sekolahnya. Kan anak juga salah. Dipanggil kepala sekolah, buktinya ada. Ini HP-mu begini-begini. Kalau kau tidak ingin saya hukum, nah ayo kita main. Kan itu dulu yang terjadi kan. Nah begitu juga yang di pesantren ini kan suka sama suka. Nah, jadi maksud saya memang biang keroknya media sosial, bukan media sosialnya, film porno yang dijual bebas itu. Iya. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Itu Nah, masalahnya. Jadi menurut saya bukan pesantrennya, lingkungan dunia yang sudah tua ini. nah. Saya kira itu jawabannya. Baik, Anda dapat bergabung bersama kami di 0778463351, kembali di 0778463351. Ini yang sulit nih sebenarnya, Pak Ustadz. Iya. Kita baca yang kasus kemarin itu, Iya. katanya kan ada kalimat bahwa kamu tidak boleh melawan Ustadz atau melawan guru. Saat diajak itu ada kalimat seperti itu di berita waktu itu. Ada kalimat seperti itu. Sedangkan kan santri ini kan pasti kan seharusnya nggak mau gitu kan dilakukan seperti itu. Tapi ada perlawanan. Apakah kita sebagai santri ini nggak boleh melawan jika hal tersebut dilakukan? Karena itu membahayakan kita nih. Oke. Jadi saya yang melihat kemarin itu kalau kasus yang di Bandung itu ya, kita kan perlu juga memahami apakah baik santri maupun wali murid maupun pimpinan pesantren masuk kelompok aliran tertentu. Nah ini kan menurut saya perlu dipahami juga. Mudah-mudahan Majelis Ulama Indonesia segera menyelidiki ada apa yang terjadi. Ini kan yang terjadi katanya yang viral itu kan ada santrinya dijanjikan dinikahi, tak dinikahi. Ini kan sebenarnya kan suka sama suka, bukan pemerasan juga, tapi ada diperkosa mungkin iya. Jadi menurut saya kalau ada kiai yang berpendapat seperti itu dipastikan itu berdosa. Kalau menurut keyakinan, menurut ajaran yang kita pahami. Tapi kalau maaf aliran-aliran sempalan, aliran-aliran sesat, memang ada yang meyakini seperti itu. Makanya saya perlu cek dulu alirannya apa. Kan banyak orang yang berguru tidak boleh melawan katanya kan. Kalau melawan kau masuk neraka. Nah itu kan tidak boleh. Apalagi itu diurus dari sejak kecil. Tapi dugaan saya, mungkin sebelum masuk pondok, anak ini juga perlu pembinaan khusus. Gitu ya kan kabarnya baru tahun 2016. Itu kan berarti ada pembinaan khusus. Ya mudah-mudahan lah, segera pemerintah segera menyelidiki. Kalau saya, Mas, bukan yang dibutuhkan sekarang ini, bukan sekedar dihukumnya, tapi perlu penyelidikan menyeluruh ada apa sebenarnya. Selama ini yang kita tahu kan hanya 1.000. Ini kok sampai banyak ribu? Apakah dia menggunakan ilmu tertentu? Misalnya apa ya? Seret jaran goyang. Ini kan bocor itu karena ada yang dijanjikan nikahi tidak aja. Kenapa yang lain kok nurut semua? Atau dia masuk kelompok aliran tertentu. Kan ada aliran tertentu itu contoh yang berhak menikahkan itu tak perlu walinya, ada. Yang berhak menikahkan itu adalah gurunya atau pemimpinnya. Ada memang yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan nanti kita lihat penyelidikan polisi nanti ini masuk kelompok yang mana. Majelis Ulama Indonesia kan juga sedang mengorek-ngorek. Saya kira. Dan Anda dapat bergabung bersama kami di 0778433351. Ada WhatsApp yang masuk nih, Ya, Pak silakan. Mariono dari 082172664140. Selamat pagi Ustadz, izin bertanya. Ya, silakan. Anak saya rencananya mau masuk pesantren. Anak saya perempuan. Tapi karena kabar yang beredar ini, saya jadi ragu ingin memasukkan anak saya ke pesantren. Apakah ada kriteria-kriteria khusus bagaimana caranya agar anak saya tidak masuk ke pesantren yang salah? Mengingat kalau pesantren besar pun harganya pasti biayanya mahal, Ustaz. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Yang paling aman tuh didik sendiri sebenarnya. Diurus sendiri dan segala macam. Toh kewajiban orang tua kan sebenarnya hanya mendidikan anak yang soleh, bisa baca, menulis dan berhitung. Itu yang pokok ya. Tetapi kan mungkin tidak ada waktu dan mungkin juga tidak bisa. Kriteria pondok pesantren yang aman agar tidak salah katanya tadi kan. Pertama tentu amanatannya dulu. Pertama mungkin aman ajarannya. Kan banyak juga pesantren ini
yang mengajarkan sesuatu yang tidak aman menurut kebiasaan orang tuanya. Kan macam-macam nih versi pesantren ini. Ada yang versi kuning, hijau, dan segala macam. Nah, kalau orang tuanya maunya yang mana? Itu tanya kiri kanan. Kalau saya semuanya benar, yang penting tidak melanggar yang pokok. Nah, itu kan saya. Tapi kan ada orang-orang tertentu nih yang tidak menginginkan anak pulang dari pesantren kok amaliyahnya berubah, kan begitu. Itu satu. Yang kedua, aman dari sisi jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mungkin terganggu fisiknya, terganggu psikisnya, termasuk terganggu keperawanannya, seperti itu ya. Maka saya kan dari awal sudah saya sampaikan minimal 4 yang harus diperhatikan. Yang pertama, pastikan asrama santri itu dengan guru, dengan laki-laki perempuan beda. Karena ukurannya sebenarnya usahakan beda jenis kelamin. Bukan sesama santri termasuk guru, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya santri putri yang mengawasi biarlah sesama putri utusan guru, supaya gurunya tidak langsung, itu yang aman. Itu satu. Yang kedua ya, pastikan lingkungannya, karena terjadinya tidak aman bukan semata-mata faktor internal, artinya dalam juga faktor orang luar, karena banyak juga anak kita rusak bahkan lari dari pondok pesantren karena pengaruh orang luar, artinya orang sekitar pondok. Dan banyak juga yang menikah santri dengan orang sekitar pondok, gitu ya. Aman atau tidak? Salah satu bentuk amannya ada 2 ya. Satu, pagarnya ada nggak pesantren itu, dipagar apa tidak? Kalaupun toh tidak dipagar, pengawasannya bagaimana? Antara santri hubungannya dengan masyarakat sekitar, apakah bebas-bebas saja atau ada pengawasan yang sangat ketat? Itu yang kedua. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah guru atau manajemen pondok itu hanya memfungsikan santri pada tupoksinya atau pada bidangnya. Contoh pada bidangnya belajar mengajar, beraktivitas olahraga dan segala macam, itu bidangnya. Jangan sampai mau misalnya santri walaupun itu bapak pendidiknya diajak ke mall sama-sama, diajak, kan ada yang seperti itu. Tujuannya baik memang. Kalaupun toh ada yang dikeluar tujuannya untuk mendidik, pastikan jenis kelaminnya sama. Mungkin penampilan hadroh, ada undangan sana sini, kan biasa. Kalau kiai diundang oleh misalnya pernikahan, biasanya dia bawa rombongan ya, untuk menunjukkan kepada orang lain, ini loh santri saya. Mungkin di situ dia nyanyi qasidah, mengaji dan segala macam. Itu pastikan ada muhrim atau ada jenis kelamin yang mendampingi yang sama. Contoh, kiai diundang, kan ada pondok pesantren itu kiainya diundang sekaligus bawa koriknya Pak. Nah itu kan biasa tuh. Nah ada membawa MC-nya Pak, sekaligus kami butuh yang nyanyi qasidah Pak. Itu pastikan kiai tadi mengajak santri tadi itu harus ada apa ya, bukan sesama santri putri, harus ada istrinya misalnya seperti itu. Nah ya ada pendamping. Yang sering terjadi rusak kan begitu ya. Itu usahakan, tapi tidak semuanya ya. Tapi itulah kan pertanyaannya, bagaimana kriteria yang paling aman. Kemudian yang terakhir, yang menurut saya pondok pesantren yang betul-betul pondok. Namanya pondok tuh ya ada asrama, ada kiai, kitabnya apa, manajemennya bagaimana. Maaf, ini memang jadi problemnya adalah pondok pesantren yang sudah lama. Nah, itu yang lebih aman memang ya, karena umumnya ya santri hanya berhubungan dengan manajemen, bukan pemilik pondok. Kan kalau pemilik pondok diperintah kita kan segan. Tapi kalau begitu kita masuk pondok hanya berhubungan dengan admin saja, kita pun kadang dengan kiainya juga tak begitu dekat, kan tidak ada segan tidak segan. Cuman kalau dirimu misalnya perempuan masuk pondok, karena masuk kiainya itu langsung dia dampingi. Nanti kalau orang agamanya kurang, apa maunya kiai diikuti juga. Nah gitu kan? Iya. Karena segan itu tadi menurut saya. Kemudian yang terakhir kepada yang bertanya,
cek juga ini pesantren betulan atau modus saja. Atau pilih pesantren ternama. Nah, pilih pesantren, tapi kan biaya katanya, memang konsekuensi biaya, dan usahakan yang namanya gratis itu cek dulu ya, jangan mudah-mudah untuk apa sebenarnya. Saya kira itu. Iya. Oke. Baik, Pak Mariono, mungkin pertanyaan terakhir ini karena kita sudah berada di akhir sesi. Ini kan ketika kita lihat ada hal-hal yang seperti ini, tentu masyarakat kan pasti terdistract ini. Ini nggak benar nih kalau kayak gini kalau masuk ke sana. Mungkin ada hal yang perlu diperbaiki dari teman-teman kita sesama ustadz seperti itu, Pak Mariono, sesama pemuka agama seperti itu, apalagi dalam lingkup pesantren seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan kepada teman-teman yang hari ini ya membuka layanan serupa seperti itu. Katakan tadi ada rumah tahfiz seperti itu yang memang sebenarnya peruntukannya dengan pesantren kan berbeda sekali. Kalau benar rumah tahfiz harusnya kan tidak menginap juga seperti itu. Pak Mariono, seperti apa sebenarnya? Oke, baiklah ya. Saya berharap kepada semua teman-teman pegiat dakwah, tentu saya ucapkan terima kasih walaupun katanya saya ustadz, bahkan ketua Balik Provinsi Kepri tidak memiliki pondok pesantren. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang membuka dengan berbagai macam kreatifnya masing-masing, termasuk pondok pesantren, madrasah, diniyah, ya rumah tahfiz dan segala macam. Tapi saya sangat berharap kalau orang awam melakukan kejahatan yang rugi hanya dia. Tapi kalau orang berpengaruh, orang alim, semasuk pondok pesantren, sekali melakukan kejahatan, maka yang rugi adalah orang banyak. Dan sesama ustadz juga akan dirugikan. Terus terang saja, gara-gara muncul isu yang paling hot terkini yang terjadi di Bandung itu, banyak orang enggan masukkan anaknya ke pondok pesantren. Takut. Oleh karena itu yang sudahlah, biasanya ini juga akan reda dengan sendirinya. Tapi saya minta kepada kawan-kawan ya, mari kita jaga diri kita, akhlak masing-masing, khusus kiai atau teman-teman saya yang masih bujang, ya segeralah menikah. Itu dulu, karena banyak kejadian itu yang memang rumah tangganya memang belum nikah. Yang kedua, mungkin antara ustadz-ustadz ini ada yang rumah tangganya tidak harmonis, suami istri. Karena teman-teman saya juga sebenarnya segeralah harmoniskan. Kalau memang sudah tidak harmonis lagi, cepat ceraikan istri itu, kemudian nikah lagi cepat. Jangan melampiaskan pada santri. Iya, jangan. Kalau mau nikah dengan santri, menurut saya kalau bisa jangan ketika santrinya sedang ada di situ. Walaupun nikah resmi ya, kan itu akan jadi isu yang tidak baik. Biasanya ambil santri saja, mantan yang sudah lama berhenti kita ambil. Cuman persoalannya kan masalah rasa. Nah, itu susah juga saya menjelaskan itu ya. Tapi intinya jangan langsung ambil santrinya langsung, karena nanti akan ada black campaign yang berlebihan. Kemudian bagi yang sudah duda dan segala macam, cepatlah menikah. Kenapa bisa terjadi penyimpangan seperti itu? Karena kita butuh menu tersedia. Itu masalahnya. Kita butuh, ya mungkin tidak harmonis, tidak ada istri dan segala macam. Banyak santri yang cantik-cantik yang nurut dengan kita, maka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Itu harapan saya kepada kawan-kawan ya. Iman diperkuat, kalau kebutuhannya tak dipenuhi kan bisa jebol juga. Sama dengan dirimu, saya tak mau mencuri Pak, kalau lapar nyolong juga. Jadi maksud saya selain iman diperkuat kan kebutuhan dicukupi. Tapi yang paling terakhir saya mohonlah kepada jajaran Kementerian Agama dimanapun, khusus di Batam kan belum pernah kejadian ya. Tapi di luar maksud saya ya, tolonglah ya, setiap kita mengeluarkan registrasi izin pondok pesantren kah, majelis taklim kah, madrasah kah, yang diperiksa, yang diawasi jangan hanya kurikulum, semuanya. Lingkungan masyarakatnya bagaimana, hubungan santri bagaimana, kiainya bagaimana. Saya kemarin sesama penyuluh sudah koordinasi, rencananya kita akan buat semacam angket yang akan diberikan kepada siswa, kepada masyarakat dan segala macam tentang apa yang terjadi di pondok. Angket itu tidak perlu diberi nama.
Oh iya. siapa yang menulis. Tapi kita tahu ini angket 100 ini dari pondok pesantren mana. Ini menjaga kerahasiaan santri. Iya, menjaga kerahasiaan gitu kan. Setelah angket itu dikumpulkan nanti diolah oleh Kementerian Agama. Nah, saya kira nanti akan kelihatan hubungan santri dan segala macam. Tapi semuanya ya KDRT, kurikulum dan segala macam. Jadi saya kira itu Mas, mudah-mudahan masyarakat kita tidak terlalu trauma dengan pondok pesantren. Andai pun ada, ya dari ratusan ribu pondok pesantren banyak yang lebih baik. Tinggal pandai-pandailah kita mencari pondok pesantren yang paling aman yang sudah saya sebutkan dari awal tadi. Saya kira itu. Baik, siap. Pendengar RRI di mana saja Anda berada, usai sudah perbincangan kita dalam program Keluarga Sakinah. Terima kasih banyak Pak Mariono ilmunya pada hari ini, dan juga bagi Anda jangan takut ya. Pergi ke pesantren jangan takut. Insya Allah aman, karena pasti para teman-teman kita, ustadz-ustadz dan juga para pengurus pondok pesantren pasti terus mengimprove kualitas dari pesantrennya masing-masing. Saya Ahmad Rifai Kasim dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dan sampai jumpa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.